Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sasya Wilujeng. Saya dari Offering D23. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait hukum Islam dan perbedaan mazhab. Baik, untuk selanjutnya adalah pengertian hukum Islam. Istilah hukum Islam sendiri merupakan sinonim dari syariah atau fikih. Meskipun hakikat keduanya merupakan aturan Islam, akan tetapi syariah dan fikih adalah dua hal yang berbeda. Selanjutnya saya akan membahas terkait perbedaan dari syariat dan fikih dari beberapa aspek. Yang pertama, untuk syariat, di aspek rumusan, syariat berupa nas-nas atau teks yang terhimpun dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Untuk sifat dasar, syariat lebih ke fundamental, global, absolut atau qat'i dan tidak berubah. Ruang lingkup dari syariat sendiri mencakup semua persoalan agama yang berhubungan dengan keyakinan, akhlak, dan tata cara beribadah kepada Allah. Yang keempat, dari aspek keragaman, untuk syariat hanya satu dalam bentuk nas Al-Quran dan hadis Nabi. Baik, selanjutnya fikih. Dari aspek rumusan, fikih berupa pemikiran para ulama sebagai hasil penafsiran dan penjabaran atas syariah. Dari sifat dasar, fikih lebih ke instrumental, terinci, relatif atau dani, dan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Untuk ruang lingkup, fikih hanya mencakup persoalan ibadah kepada Allah dan muamalah dengan sesama manusia. Pada aspek keragaman, fikih jumlahnya banyak sesuai jumlah ulama fikih yang merumuskan, seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Selanjutnya, menurut Siddiqi, setidaknya ada 5 prinsip yang menjadi landasan hukum Islam, yaitu yang pertama, ada persamaan. Prinsip ini dimaksudkan bahwa hukum Islam berlaku sama bagi semua orang, tidak memandang profesi, kedudukan, dan status sosial mereka. Yang kedua, ada kemaslahatan. Prinsip ini dimaksudkan bahwa hukum Islam mempunyai orientasi menciptakan kemaslahatan untuk pribadi, orang lain, dan masyarakat luas, serta kemaslahatan dunia akhirat. Untuk yang ketiga, ada keadilan. Prinsip ini dimaksudkan bahwa hukum Islam harus mampu mewujudkan keadilan bagi semua orang, keadilan ekonomi maupun keadilan sosial. Yang keempat, tidak memberatkan. Prinsip ini bermakna bahwa hukum Islam diciptakan bukan untuk membebani umat manusia. Yang kelima, ada tanggung jawab. Islam mengajarkan kepada manusia agar setiap gerak dan langkahnya harus diikuti dengan sikap tanggung jawab. Hierarki sumber hukum Islam, yang pertama ada Al-Quran, yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir. Yang kedua ada hadis, segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Yang terakhir ada ijtihad, yaitu upaya seorang mujtahid mencurahkan semua kemampuannya dalam memperoleh pengetahuan tentang berbagai hukum syariah. Baik, selanjutnya adalah ragam pendekatan hukum Islam. Yang pertama ada tekstualis atau transkriptualis, yaitu ragam pemahaman ini mencoba memahami Al-Quran dan hadis secara tersurat atau apa adanya. Yang kedua ada rasionalis. Ragam pemahaman ini mencoba memahami Al-Quran dan hadis secara tersirat atau makna di balik teks. Yang ketiga ada kontekstual. Ragam pemahaman ini menggali substansi Al-Quran dan hadis kemudian mengkontekskannya sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Adapun cara menyikapi perbedaan mazhab. Yang pertama, membekali diri dan mendasari sikap dengan ilmu, iman, amal, dan akhlak secara proporsional. Yang kedua, lebih memprioritaskan perhatian dan kepedulian terhadap masalah besar umat. Yang ketiga, memahami perbedaan dengan benar, mengakui dan menerimanya sebagai bagian dari rahmat Allah bagi umat. Yang keempat, meneladani etika dan sikap para ulama salaf. Yang kelima, menghindari sikap berlebih-lebihan dalam setiap masalah. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.